dan buat saya jadi menambah wawasan Pak. Jadi demikian mungkin berkenan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kalau ingin menanyakan ke Pak Ishak, sementara kita chat dulu aja apa dari topik yang mungkin menarik yang ingin ditanyakan, karena kita langsung masuk ke narasumber yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Sori Chandra. Jadi nanti kita bacakan, kalau nggak ditulis, nah, mungkin nanti jadi lupa Pak. Jadi silakan kalau ada pertanyaan langsung di chat dulu. Nanti kita baca sama Pak Victor ya, bagian pembaca bagian pertanyaan di chat. Waktu saya silakan Pak Sorchan. Ya, baik. Selamat malam semuanya, dan saya Mr. Sorchan. Saya akan membahas materi dan screen-nya dari Pak Kasan ya Pak ya, screen-nya. Ya, Pak. Tentang transgender bisa pulih ya atau tidak ya. Dan saya memberi judul transgender pulih ya. Jadi saya silakan Pak ditayangkan yang dari awal saja. Oke. Ya Pak. Oke, itu saya. Oke, jadi saya memberi tanda kurung transgender bisa pulih tanda kurung ya. Kita lihat bisa pulih atau tidak di tayangan kita. Baik, next. Kita lihat, jadi menurut saya permasalahan utama transgender itu adalah kehilangan identitas diri. Jadi mereka bingung atas identitas diri mereka sendiri. Nah, identitas diri sendiri itu dibentuk dari sejak kecil lewat pengalaman keluarga, interaksi dengan orang tua, dan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Jadi itu adalah bahan-bahan pembentuk identitas diri. Ya, jadi seperti itu. Coba next kita lihat tayangan ini. Beberapa kali juga saya tayangkan di beberapa pertemuan di kita ya. Jadi bahan-bahan pembentukan seseorang itu dibangun puluhan tahun ya sampai kita sekarang, termasuk kita sekarang ya, kita sekarang. Jadi dari umur 1 sampai 6 itu yang membangun itu adalah ekspresi kata-kata. Ya, itu masa kecil. Ya, jadi masa kecil ini penting. Nah, umur 6 sampai 10 identitas diri seseorang itu dibangun dari citra dirinya, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Umur 11 sampai 21 itu biasanya pergaulan teman sebaya dan juga mulai penampilan fisik ya mempengaruhi dia dalam identitas diri. Lalu umur 21 sampai 61 atau dan seterusnya itu yang mempengaruhi pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesuksesan, penyesuaian, penilaian terhadap hidup. Nah, ini semua memang seperti itu, tetapi juga bisa saja itu saling bercampur ya. Jadi bisa nanti saling bercampur karena ini bahan pembentuk dari identitas seseorang. Next coba. Ini sama, tetapi saya akan jelaskan. Nah, identitas diri itu dibentuk dari kepribadian seseorang. Dia harus tanya, siapa diri saya? Ya, kalau di Alkitab kita tahu di Mazmur 109 kan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, tapi banyak orang dia tidak tahu siapa dirinya. Ya, dan tiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ya. Jadi
siapa diri saya ini menentukan. Jadi dalam perjalanan hidup ya seseorang itu mereka banyak yang masih mempertanyakan siapa dirinya. Nah ini repot. Nah kalau orang tidak tahu, nanti kita lihat bahwa seperti Dena Rahman ya, saya mendengar percakapannya dengan Daniel Mananta, itu dia menjadi perempuan karena mempertanyakan siapa diri dia. Dan dia akhirnya menyatakan diri berpindah ya, transgender. Nah, ada seseorang hamba Tuhan sebenarnya ya, yang mengatakan bahwa kepribadian manusia itu yang terkenal itu dibagi ke dalam 4. Mungkin kita tahu ya, ada kolerik, yaitu orangnya gigih, agresif, ada sanguin, dia positif, berpikiran dalam kehidupannya, lalu ada melankolis, yang introspektif, kadang-kadang juga sering agak negatif sedikit, lalu ada pragmatis, dia mudah datang, mudah pergi, dia santai ya, dan seperti itu. Jadi watak kita, kepribadian kita berbeda-beda dan itu menentukan identitas seseorang. Lalu yang selanjutnya yang penting, yang kedua itu lingkungan. Jadi apa yang di sekeliling kita. Nah, lingkungan ini kalau di masa kanak-kanak ini akan mengembangkan sistem keyakinan. Saya dengan Pak Victor pernah coba mengajak seseorang untuk masuk ke sistem kepercayaan kita. Tapi ternyata nggak mudah, karena apa? Sejak anak-anak dia dikembangkan sistem keyakinan. Jadi anak-anak dia akan menyerap prioritas, sikap, minat, nilai-nilai dalam lingkungannya. Dan hal-hal yang sungguh-sungguh kita percayai itu akan menjadi sikap kita. Jadi ini lingkungan ini penting. Jadi lingkungan itu terutama di anak-anak itu justru nantinya jadi paling sulit dirubah. Ya, lingkungan pada waktu anak-anak dibesarkan, ya, usia emas, golden age. Lalu ada lagi ekspresi kata-kata. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan berkata Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, jadi apa yang didengar akan menjadi iman, menjadi keyakinan. Jadi kata-kata kita ini, kata-kata yang kita dengar itu sangat akan mempengaruhi kita. Ada ungkapan seperti ini, tongkat dan batu bisa mematahkan tulangku, tetapi kata-kata saja tidak akan menyakitiku. Itu enggak mungkin. Mungkin kita kena batu, kena tongkat, lebam-lebam, tetapi nanti kata-kata itu akan menyakiti kita. Ya ada satu orang ya, seorang pendeta punya staf hampir 20 di gerejanya. Dia katakan ke stafnya, siapa yang waktu kecil pernah merasakan sakit hati karena kata-kata orang dewasa? Hampir 90% mereka mengangkat tangan. Jadi kata-kata seseorang itu sangat mempengaruhi. Ya termasuk juga ini si transgender tadi, kata-katanya seperti apa. Jadi kata-kata itu memang punya kuasa. Maka ekspresi kata-kata apa yang didengar orang itu akan mempengaruhi dia. Dan kita tahu bahwa kata-kata itu bisa mempengaruhi. Misalnya contoh nih, di General Electric ya, perusahaan General Electric ada insinyur-insinyur muda di divisi lampu. Dia diberi tugas yang mustahil, yaitu membekukan bola lampu dari dalam. Sebenarnya ini tadinya cuma lelucon. Namun akhirnya lelucon itu bisa dipatahkan oleh seorang pendatang baru yang pantang menyerah yang namanya Marvin. Selain menemukan cara membekukan bola lampu dari dalam, ia juga berhasil mengembangkan zat asam yang membuat pori-pori di permukaan lampu dan bertahan lama daripada jika menemukan metode yang lain. Proses ini justru memperkuat bola lampu. Tidak ada yang memberitahu bahwa hal itu mustahil, maka ia pun berhasil melakukan. Jadi artinya ketika seseorang berkata bahwa tidak ada ya, ketika orang
tahu bahwa itu mustahil, orang jadi nggak percaya. Tapi si Malvin ini dia bilang tadinya cuma lelucon, bukan mustahil. Jadi nggak ada yang ngasih tahu. Ternyata jadi terjadi. Berarti kata-kata yang kita dengar itu mempengaruhi. Ya, lalu selanjutnya penerimaan atau penguatan dari orang dewasa. Ini apa yang dirasakan. Tadi kan siapa diri kita, apa yang ada di keliling kita, apa yang kita dengar, sekarang apa yang kita rasakan. Ya. Nah, ada orang merasakan ya, itu balik lagi ya, kalau kita misalnya tidak mengalami penguatan dari orang dewasa, maka itu anak-anak yang dibesarkan, dia akan menjadi orang-orang yang sangat penuh dengan kenakalan, ya, kriminal biasanya. Jadi penguatan dari orang dewasa itu penting. Nah, itu nanti ada rumusnya di sana ya. Jadi penguatan dari orang dewasa. Coba kita ingat, mungkin ada guru kita di SD yang menguatkan kita di SMP, di SMA, atau orang tua kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak didukung, kita punya pengalaman buruk, baik oleh guru maupun oleh orang tua, itu akan membentuk ya identitas dari orang itu. Dan itu bisa saja mengubah dia menjadi transgender. Ya, lalu selanjutnya adalah citra diri. Nah, citra diri ini bagaimana saya memandang diri saya. Kalau tadi siapa diri saya kan, yang kepribadian. Kalau ini adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita memandang diri kita rendah, maka kita akan memandang rendah orang lain. Kalau kita memandang diri kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka kita juga tidak menghargai kehidupan, tidak menghargai orang lain. Jadi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri ini penting, ya. Jadi banyak sekali orang-orang ya yang menjadi berubah menjadi transgender atau melakukan hal-hal yang negatif karena mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Ya, jadi citra diri penting. Citra diri itu adalah ukuran bagaimana kita membangun sikap kita. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka kita tidak mungkin menghargai kehidupan. Dan kita bahkan akan juga tidak menghargai apapun. Menghargai Tuhan juga enggak, menghargai siapapun. Lalu keterbukaan pada pengalaman-pengalaman baru. Nah, ini peluang untuk bertumbuh. Ya, jadi ada seorang filsuf bernama Voltaire, dia menyamakan hidup dengan bermain kartu. Setiap pemain harus menerima kartu yang dibagikan kepadanya. Namun begitu kartu-kartu itu ada di tangannya, ia sendirilah yang menentukan cara memainkan demi meraih kemenangan. Kalau C.S. Lewis berkata bahwa hidup ini seperti pilihan, tapi pilihan itu akan membentuk kita. Hidup ini adalah pilihan, tapi pilihan akan membentuk kita. Ketika orang menjadi transgender, pilihan dia menjadi transgender akan membentuk dia. Tapi ada kalimat berikutnya di C.S. Lewis. Dan apakah kita menjadi calon makhluk surga atau calon makhluk neraka ditentukan oleh pilihan. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ishak ya, bahwa beberapa orang tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi perlu ada pengalaman-pengalaman baru ya, perlu ada tantangan baru untuk kita terus berkembang ya, untuk kita terus maju terus. Nah, pengalaman baru dengan penerapan ajaran ditambah dengan kasih akan menjadi pertumbuhan. Biasanya penerapan ajaran itu dari orang tua, dari orang dewasa, dikasihi, dia melihat teladan hidup, lalu dikasihi, itu akan menjadi pertumbuhan. Ya, jadi pandangan mereka, pandangan kita akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita, dan biasanya kita hidup kita juga ditentukan oleh orang lain ya, oleh pandangan orang terhadap kita juga menentukan. Dan biasanya sih kalau anak-anak kecil nih, ada satu penelitian bahwa
lingkungan fisik yang sangat buruk, kebutuhan rumah, makanan, pangan itu tidak terpenuhi, tidak memunculkan sikap negatif dalam diri anak-anak. Justru kurangnya penerimaan dari teman-teman sebayalah yang menancapkan luka mendalam dari diri seseorang. Jadi anak-anak akan terluka kalau itu justru karena dibully. Dia tidak diterima oleh teman-temannya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi juga kita tahu bahwa tadi pengalaman tadi bahwa orang pengalaman-pengalaman buruk ya, dibully, dilecehkan, itu seringkali menjadi faktor untuk orang ingin mengubah gendernya. Lalu ada penampilan fisik. Nah, ini dia penampilan fisik ya. Fisik transgender biasanya fisiknya yang dirubah. Tetapi sebenarnya di dalam psikospiritual, perubahan yang terbaik itu perubahan di internal. Tadi Pak Isa ngomong hati nurani. Tapi kalau sudah dari luar, dia berusaha ke dalam, itu jadinya hanya memaksakan ya, perubahan dari luar ke dalam. Nah, jadi penampilan fisik ini bagaimana orang lain memandang kita, ini biasanya akan ada daya tarik fisik itu biasanya memang di umur-umur 20, 30 ya. Nah, lalu yang terakhir, pernikahan, keluarga, dan pekerjaan ini menjadi daya atau menjadi bahan pembentuk identitas diri seseorang. Nah, saya pernah lihat di internet ada seorang pendeta yang mengubah diri menjadi mendukung LGBT. Dia dalam umur 60, 70 dia memperjuangkan agar LGBT bisa diterima. Itu memang karena di situ dikatakan ada status dan rasa aman di situ ya. Jadi ketika orang sudah tiba di usia seperti itu, dia kan ada merasa dia sudah ada dirasa aman, lalu dia akhirnya menjadi agent untuk mendukung LGBT. Ya, orang-orang yang sudah di status aman, sukses di pekerjaan, sukses di pernikahan, di pekerjaan terutama ada beberapa kaum LGBT transgender sudah sukses di dalam ekonomi, di dalam bisnis dia, dan dia akan menjadi agent perubahan. Dia menggunakan organisasi-organisasi di PBB ya, di organisasi di nasional, internasional untuk mendukung hak-hak penyetaraan ya daripada LGBT. Nah, terakhir next, ini adalah PowerPoint saya terakhir. Nanti kita akan buka aja di banyak pertanyaan. Nah, ini juga sama sebenarnya, intinya bahwa musim-musim kehidupan ini umur 20-an itu penyelarasan. Kita membangun pondasi dan bersikap menyongsong kesuksesan masa depan. Nah, ini transgender akan ada di situ. Ya, lalu umur 30-an penyesuaian. Kita mencoba hal-hal yang berbeda dan menemukan yang efektif atau tidak. Transgender mulai di situ. Di sini mulai banyak terjadi, mereka sudah mulai punya uang gitu, ya, mulai coba ngumpulin uang. Nah, di usia 40-an kemajuan, dia berfokus pada zona kekuatan dan memaksimalkan metode yang manjur, dia biasanya banyak yang berubah jadi transgender di situ. Usia 50-an penilaian, dia mulai memprioritaskan kembali ya. Dia bergeser dari kesuksesan ke bermaknaan. Transgender juga dia akan menjadi agent dan puncak permainan dan pengaruh. Nah, rata-rata umur 60-an 50-an orang-orang yang sudah kadung, sudah terlanjur jadi transgender dan dia sudah banyak uang, dia sukses, dia akan mempopulerkan, dia akan membuat perubahan di dunia ini agar dia bisa mendukung LGBT. Ya, jadi itu sebenarnya banyak hal, tetapi saya rindu kita akan banyak diskusi tanya jawab. Terima kasih Pak Kasan, untuk moderator saya serahkan kepada Anda.